Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita udah memasuki minggu ke-6 untuk mata kuliah jaminan kualitas perangkat lunak. Dan biasanya di pertemuan terakhir kita akan melaksanakan kuis ya. Jadi nanti dipersiapkan untuk kuis di pertemuan ke-7. Walaupun memang pada materi kali ini agak nanggung ya. Tapi nanti sisanya bisa teman-teman ngecek di buku referensi yang kita pakai ya, buku dari Galin tahun 2004 tentang software quality assurance ya, from theory to practical. Baik, yang kita akan bahas kali ini adalah mengenai software quality shrine. Ini sebenarnya part 1 ya. Nah, jadi nanti kita bisa lanjutkan lagi. Nah, apa itu software quality shrine? Jadi kalau menurut Galin tahun 2024, kalau kita berbicara mengenai software quality gitu ya, maka kita akan mengenal ada yang bentuk daripada bagian-bagian software quality itu bentuknya itu seperti shrine. Shrine itu ya ada pondasi gitu ya, kemudian ada tiang, lalu ada atap gitu ya, ada atapnya gitu ya, atap seperti ini. Nah, pada suatu organisasi ya, khususnya organisasi yang memang sudah melek mengenai kebutuhan IT, maka memang yang menjadi dasar dari suatu quality assurance itu adalah human component, gitu ya. Kalau dilihat dari organizational base-nya, di mana di dalam buku Galin itu membahas tentang manajemen, itu ada di chapter 25, ada STA unit di section 26, di STA trustness itu ada di section 26.2, tadi 26.1 gitu ya. Terus ada STA committees, itu committees ini orang-orang terkait STA ada di section 26.3, dan ada STA forum di section 26.4. Ini ada di chapter-chapter terkait ya, yang nanti kita akan bahas untuk organizational base-nya di pertemuan-pertemuan di belakang gitu ya. Nah, di atas daripada manusianya, jadi ada dari sisi manajemen, tadi ada SQA unit apa saja yang ada di situ, ada siapa-siapa yang bisa mengambil keputusan, ya, terus komite-komitenya siapa, orang-orangnya, dan seperti apa forum-forum yang dibuat untuk menjamin kualitas. Di atasnya itu ada quality management, ada standar, dan quality insurance komponen. Jadi dalam mengerjakan suatu proses SQA, ya, software quality assurance, itu ada prosedur, ada supporting device-nya, jadi menggunakan hardware atau software, terus ada training, terus ada preventive action juga, gitu ya, ada aksi-aksi yang memang harus dikerjakan ya. Terus ada configuration management, ada manajemen perubahan dari software tentunya. Terus ada documentation control, itu untuk quality infrastruktur komponennya. Lalu di dalam bagian quality manajemennya ada project progress control, ya, ada software quality metric, ada software quality cost ya, ini ada di chapter 20, 21, 22 dalam bukunya Galin gitu ya. Dan ada standar yang dipakai di sini, ada quality management standar dan project process standar. Nah, standar yang dipakai itu misalnya yang kayak kita pelajarin kemarin itu adalah McCall's quality gitu ya, atau menggunakan ISO ya, atau menggunakan teknik-teknik standar atau standar-standar kualitas perangkat lunak yang beredar saat ini. Nah, ini juga ada, nanti beberapa kita akan pelajari, walaupun nanti tidak semua ya, sisanya itu nanti akan kita ketahui aja, tapi nggak dibahas secara detail, karena kebanyakan memang beberapa materi ini itu ada di keilmuan IS ya, information system. Nah, kemudian ada pondasi dan ada atap. Nah, dalam buku Galin itu sebenarnya yang dibahas itu nanti akan atap dulu. Ada pre-project SDA komponen, ada contract review, dan ada project development plan and quality plan. Kemudian ada life cycle-nya ada formal design review, ada peer review, ada expert opinion, ada software testing, ada software maintenance, dan ada software SQA of external partisipan, jadi ada pihak luar gitu ya. Nah, untuk materi yang kita bahas kali ini adalah sesuai dengan dari bukunya Galin. Nah, dalam buku itu justru membahas tentang manusianya itu di bab-bab terakhir, gitu ya.
Jadi yang banyak dibahas itu mengenai pre-project SQL komponen dan life cycle SQL komponennya terlebih dahulu. Jadi ini kita akan overview ya terkait dengan ini. Beberapa nanti akan ada kita bahas secara detail walaupun tidak semua gitu ya, karena ini terdiri dari beberapa chapter. Kemudian ini juga ada di chapter 8.2, section 82 dan seterusnya gitu ya. Adapun yang kita ketahui itu beberapa bagiannya kita cukup ketahui overview-nya saja. Cuma nanti ada beberapa yang akan detail, contohnya di bagian ini ya, itu ada di software testing, nanti kita akan bahas detail. Kemudian akan bahas di quality infrastruktur komponen juga ya, mengenai configuration management. Kemudian ada software quality cost, software metric gitu ya, ada standar juga yang dari pertemuan pertama kita akan mencoba membahas tentang ISO ya. Dan nanti akan kita bahas tentang organizational base-nya juga walaupun tidak semuanya. Oke, dari buku Galin yang kita akan bahas itu overview dari SQL project komponen dan project lifecycle SQL-nya gitu ya. Untuk project SQL komponen itu ada dua ya, ada contract review dan project development plan. Nah, di sini juga Galin dalam bukunya memperkenalkan tentang software quality framework ya, di mana di sini adalah bagian-bagian manajemen, ya para eksekutif yang terlibat dalam pengambilan keputusan untuk software quality gitu ya. Nanti diserahkan ke SQA unit terkait dengan SQA, kemudian dibahas di komite, lalu dibahas di software trusted ya, lalu diberikan kepada software development team, ya kemudian akan ada forum-forum nanti yang akan membahas tentang itu, ya beberapa diantaranya nanti dikembalikan lagi ke komite kalau memang ada perubahan atau nanti dilempar ke software development and maintenance department ya, karena itu yang bertanggung jawab dalam instalasi dan pelaksanaan atau operasional perangkat lunaknya nanti. Ya, nah di situ SQA unit pun nanti bisa akan melakukan software testing ya, melalui software testing department. Jadi yang kuning-kuning ini lebih ke manusianya gitu ya. Kemudian nanti bisa diarahkan ke software development team. Ya, jadi ini adalah para aliran-aliran informasi lah ya terkait dengan pengujian kualitas dari proses gitu ya, dari SQA. Nah, berapa di antara orang-orangnya itu partisipannya tadi ada manajer gitu ya, ada top manajer eksekutif dan seterusnya. Tentu saja ada software development-nya, ya, ada departemennya, lalu ada software testing departemen manajersnya, terus ada project manager dan team leader, lalu leaders of software testing team dan banyak lagi gitu ya, banyak yang lain lagi. Memang agak terdengar cukup asing karena memang di Indonesia itu tidak selengkap ini untuk manajemen kualitasnya. Biasanya beberapa pekerjaan seperti software testing departemen manager ini nggak ada gitu ya dalam suatu departemen IT apabila kita menemukan perusahaan yang memang masih kecil organisasinya, skalanya kecil gitu ya, yang mungkin hanya terdiri dari 7 orang gitu ya, jadi kebanyakan satu orang mengerjai banyak hal gitu ya dalam mendevelop aplikasi, mengujinya dan mendelivernya ke konsumen. Ya itu memang sering terjadi ya, jangankan yang skala organisasi kecil, bahkan yang skala organisasi besar itu juga bisa jadi gitu ya, karena memang di budaya Indonesia ini kan lebih banyak kita kaitkan dengan senioritas dan formatif gitu ya. Formatif itu artinya seperti suatu jabatan itu hanya formatif aja, hanya sekedar megang jabatan aja, tapi biasanya para pemegang jabatan seperti di sini tertulis software testing department manager itu tidak paham gitu ya terhadap pekerjaan dia hanya bisanya nunjuk-nunjuk aja ya, seperti itu. Itu memang budaya Indonesia yang agak sulit kita ubah dan memang agak sulit kita terima jadinya kalau kita dihadapkan dengan teori-teori dari definisi software quality framework ini, gitu ya. Itu biasa, gitu ya. Namun ya kita perlu pelajari karena memang itu adalah sesuatu yang benar, gitu ya, dalam dunia software engineering. Maka sebagai mahasiswa yang tentu saja kita harus berpikir kritis ya, dan kita harus berjuang di kemudian hari ketika kita berada pada area ini kita tidak menjadi orang seperti itu, gitu ya.
Memang di bagian top manager ini masing-masing software testing ada departemennya khusus gitu ya, di mana departemen testing itu memang ditugaskan untuk menguji perangkat lunak aja. Jadi dia terpisah dengan development team gitu ya. Kalau development teamnya memang ada departemennya juga ya di sini gitu ya. Terus ada software testing team dan seterusnya. Lalu ada tester tentunya, dan tester itu termasuk member dari software testing team yang di sini. Kemudian ada orang-orang profesional baik dari internal ataupun eksternal organisasi yang nanti akan menilai ya, suatu kualitas perangkat lunak. Jadi ini adalah SQA profesional and interest practitioner, jadi SQA yang profesional gitu ya. Biasanya sih memang SQA yang banyak dilakukan itu adalah pihak ketiga gitu ya. Di sini ada SQA Trusties, orang yang bisa dipercaya lah, pihak ketiga yang bisa dipercaya dalam menilai kualitas perangkat lunak, artinya dia independen. Terus ada komite member, terdiri dari banyak orang, banyak komite yang memang dalam menilai suatu kualitas itu tidak boleh hanya dinilai secara subjektif ya, atau hanya segelintir orang saja. Dan ada forum membernya untuk diskusi, dan ada berbagai unit tim membernya. Ya, jadi ada unit-unitnya. Ada yang menguji misalnya skenario, ada yang penetration test, ya, ada yang balancing test, dan seterusnya itu dibagi menjadi beberapa unit. Nah, itu adalah partisipan-partisipan yang terlibat dalam framework Galin yang di atas ini, gitu ya. Nah, ini nanti penjelasan lebih detailnya sepertinya nanti kita akan bahas juga. Oke, kita lanjut ke bagian bahasan kita dari software quality assurance yang di atas ini, gitu ya. Di pre-project SQA komponen ada kontrak review dan ada pre-project SQA komponen yang satunya lagi, yaitu project development plan and quality plan. Nah, kita bahas tentang kontrak review dulu. Jadi, kalau teman-teman meresapi dari mata kuliah yang kita pernah pelajari selama ini gitu ya, ada software requirement, analisis perancangan perangkat lunak gitu ya, analisis kebutuhan perangkat lunak dan lain-lain, bahwa memang di situ ada yang namanya kontrak gitu ya. Kontrak, surat perjanjian gitu ya, dan lain-lain terkait dengan pembangunan aplikasi. Nah, di sini kita harus mematuhi bahwa, dan kita memang harus bisa mengedukasi juga gitu ya, apabila kita ketemu customer atau pelanggan yang kurang begitu aware ya terhadap kontrak ini. Jadi tujuan diadakannya kontrak ini agar kita itu memiliki komitmen gitu ya, mengenai fungsi apa saja aplikasi yang mau dibuat, jadwal, dan berapa anggaran yang sudah ditetapkan. Nah, jadi ini terkait dengan komitmen. Nah, dalam kontrak review ini atau pratinjau kontrak ya di bahasa Indonesia kan, ada hal-hal terperinci yang memang harus kita benar-benar di awal proyek itu kita review gitu ya. Yaitu yang pertama adalah rancangan proposal dan rancangan kontraknya. Nah, sebenarnya sebelum jauh kita membahas kontrak, udah pasti ya, kalau kita ngomongin software requirement, maka perangkat lunak itu dibutuhkan begitu memang ada kebutuhan bisnis ya di dalamnya. Di mana kebutuhan bisnis itu bisa dihitung secara detail. Ya, contoh di Unjani kemarin itu hanya bisa merekrut 4.000 mahasiswa misalnya di PMB-nya. Kemudian 4.000 mahasiswa itu mengeluarkan kos sekian gitu ya. Nah, kemudian kalau dibikin software, bisa nggak kita jadi rekrut 6.000 dan kosnya bisa berkurang, kos operasional dan pendapatan bertambah. Ya, ternyata sudah dibuktikan itu dari software PMB yang ada, jumlah mahasiswa kita di tahun 2023 ini mencapai 5.000 sekian ya, atau 6.000, saya lupa, berarti dia udah meningkat dari 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya gitu ya, dengan adanya aplikasi PMB. Berarti memotong operasional cost dan memperoleh keuntungan itu tujuannya sudah berhasil gitu ya. Ya, walaupun memang tetap selalu ada di organisasi itu ada masalah, ada bentrok dan lain-lain, itu diselesaikan secara internal, itu bukan urusan dari perangkat lunak lagi gitu ya. Nah, secara khusus kegiatan kontrak review ini atau pratinjau kontrak ini meliputi pertama
kita harus mengklarifikasikan apa sih kebutuhan pelanggan dalam materi requirement engineering yang kita sudah pelajari pada tahun sebelumnya, bahwa memang pelanggan itu sulit untuk mengungkapkan sebenarnya dia itu butuh apa. Maka kita memerlukan suatu edukasi, bahkan untuk memperkecil gap antara ekspektasinya dia dan realita yang ada terjadi di perangkat lunaknya, kita harus membuat suatu prototipe gitu ya, agar memperkecil gap tadi. Nah, di situ kita harus meninjau kontrak untuk mengklarifikasikan kebutuhan pelanggan, karena memang perangkat lunak ini adalah kombinasi antara menjual produk dan menjual jasa gitu ya. Dan itu harus jelas ya. Ya, sebagai developer jangan dirugikan, sebagai klien jangan dirugikan juga. Jadi memang dua-duanya harus sepakat dalam suatu kontrak. Nah, yang kedua, kita akan bisa meninjau jadwal dan kebutuhan sumber daya. Misalnya proyek yang besar memerlukan banyak resource ya, mulai dari sumber daya manusianya seperti programmer misalnya. Terus ketersediaan jadwal atau waktu dari organisasinya untuk mengirimkan orang-orang terbaiknya dalam menyelaraskan aplikasi gitu ya. Karena memang yang namanya pembangunan aplikasi, kalau memang tujuannya adalah aplikasi yang berkualitas, itu konsumen tidak boleh kehilangan kendali atau kehilangan jejak dalam pembuatan aplikasi. Intinya adalah kolaborasi antara konsumen atau user dengan developer itu adalah cara yang paling bagus gitu, atau paling baik untuk membuat aplikasi yang benar-benar bisa digunakan. Jadi itu tetap harus kita tinjau dan berdasarkan kesepakatan, karena sesuai dengan yang di atas tadi gitu ya, bahwa perangkat lunak itu dikembangkan sesuai kontrak dan semua harus berkomitmen terkait fungsi perangkat lunaknya, jadwal yang akan dipakai, dan anggaran yang sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga, mengevaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan proyek yang diusulkan. Nah, ini juga memang harus kita rinci ya di kontrak review. Karena apabila saya dalam posisi customer, saya ingin, atau dari sisi user gitu ya, saya ingin saya dilayani dan software yang dibuat itu adalah buatan orang-orang profesional. Ya, apalagi kalau saya dari orang informatika, saya sangat mengakui bahwa perangkat lunak itu harganya mahal. Untuk itu saya juga mau dibuatkan atau dilayani pembuatannya oleh orang-orang profesional di bidang masing-masing gitu ya. Apakah kalau saya sebagai developer nih gitu ya, saya tidak boleh mengajak misalnya mahasiswa atau dari fresh graduate misalnya baru lulus, ya boleh aja gitu ya. Tidak masalah, tapi sumber daya dari developernya ya tidak semuanya fresh graduate juga gitu ya. Mungkin fresh graduate memang ditaruh di posisi yang sesuai memang untuk fresh graduate, misalnya junior programmer misalnya. Kalau fresh graduate jadi sistem analis ya nggak mungkin gitu ya. Karena untuk menjadi sistem analis itu diperlukan keterampilan-keterampilan yang di luar kemampuan programmer tentunya, tapi dia tetap harus mengerti programmer itu seperti apa bekerjanya. Gitu ya. Jadi nggak mungkin fresh graduate ditaruh di sistem analis tiba-tiba, atau langsung jadi bisnis analis, nggak mungkin gitu ya. Biasanya lulusan fresh graduate itu ditaruh di posisi programmer atau bisa juga di software tester. Nah, tapi atasannya kan ada senior programmernya gitu ya, atau ada rekan-rekan yang lainnya yang memang berpengalaman gitu ya dalam pembuatan suatu perangkat lunak. Itu dari sisi developer. Nah, terus developer pun pasti akan berharap gitu ya, karena karena dari developer itu paham pembuatan perangkat lunak itu adalah kolaborasi yang baik antara customer dengan developer, maka developer pun menginginkan dari pihak customer juga mengirimkan orang-orang terbaiknya gitu ya, untuk menjadi user representatif lah ya terhadap, nggak mungkin kan kalau mau bikin sistem akademik untuk dosen, semua dosen itu ditanyain satu-satu gitu ya, pasti ada user yang
representatif untuk kegiatan itu gitu ya. Ada dosen yang memang paham terkait kegiatan akademik ya yang sesuai dengan aturan perusahaan dan dia menjadi suatu decision maker atau di dalam suatu kelompok user class-nya gitu ya, yaitu dosen. Ya tentu juga mau kan, nggak mungkin nggak mau gitu ya. Ya artinya keduanya ya menyediakan staf profesional ya untuk melaksanakan proyek yang diusulkan baik dari sisi developer dan dari sisi konsumen. Kemudian evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajibannya. Jadi pelanggan pun kewajibannya adalah membayar gitu yang pertama. Biasanya proyek itu tidak akan dibayar full di awal, apalagi proyek besar gitu ya. Ada di kontrak itu ada reward and punishment-nya. Ya, apabila perangkat lunak belum selesai 30% dalam termin waktu sekian, maka akan ada potongan pembayaran misalnya. Atau apabila customer tidak mampu membayar, kalau perangkat lunaknya sudah memang sesuai target kontrak gitu ya, maka customernya harus didenda gitu ya, dengan membayar lebih ya dan seterusnya. Kemudian mengevaluasi resiko pembangunan perangkat lunak juga. Ya, bisa jadi saat organisasi mau bikin perangkat lunak, ternyata uang yang dipakai untuk membayar developer itu ngutang di bank, gitu ya. Tadi kan ada resikonya, bagaimana kalau dalam satu kondisi gagal bayar, gitu ya, si organisasi itu, gitu ya. Ya, atau ada tiba-tiba ada pergantian dari pihak manajemen, gitu ya, apalagi manajemen akhir lah, yang di atas-atas itu, yang presiden-presiden itu ya. Nah, itu misalnya mau nanti akan ada pergantian ya atau ada apapun lah kondisi yang kita nggak tahu, walaupun nggak tahu tetap kita bisa identifikasi ya tentunya, dan itu harus dievaluasi dalam suatu kontrak review. Nah, jadi itu adalah beberapa hal yang harus kita review karena itu nanti akan ada kaitannya dengan kualitas gitu ya. Jadi kita tahu bahwa SQA itu Software Quality Assurance itu adalah menjamin bahwa tiap-tiap tahapan gitu ya dalam satu development life cycle itu memiliki kualitas dalam pengerjaannya. Ya makanya di Shrine tadi juga dibilang bahwa kontrak review sama development plan dan quality plan. Jadi yang harus berkualitas itu adalah yang di atasnya. Kemudian ada pilar-pilar life cycle-nya. Nah, cuman memang pengertian Shrine ini adalah walaupun di atasnya ini bagus gitu ya, tapi bawahnya bobrok maka akan hancur semua di atasnya gitu ya. Jadi kenapa dia digambarkan sebagai shrine? Jadi memang dia adalah pondasinya adalah human component ya. Jadi memang di dalam organisasi itu sumber daya manusia itu adalah aset yang paling berharga karena dia adalah suatu pondasi ya dalam menopang organisasi sama dengan yang dijelaskan oleh Galin ini juga. Ini semuanya adalah area manusia. Kemudian ini area prosedur, ya di atas ini area teknis biasanya. Walaupun sebagian sini ada juga beberapa yang teknis ya, misalnya super quality metric dan lain-lain. Tapi ini masuk ke dalam beberapa komponen-komponennya yang akan mendukung atau menguatkan pilar-pilar dan kontrak ini tadi. Oke, itu adalah kontrak review ya. Kalau kita ngomongin dokumennya, ada dokumen kontrak, ada project scope dokumen, dan lain-lain itu bisa banyak dokumennya. Yang pasti saat kontrak itu dibuat, ya maka harus direview, ya jangan di loss. Kalau bisa memang nanti yang mereviewnya memang adalah orang yang paham di bidang itu, dan jangan lupa disediakan notaris ya untuk menjadi saksi dalam pembuatan dan penyetujuan atau penandatanganan kontrak. Lalu yang berikutnya adalah development plan and quality plan. Jadi ini adalah tahapan yang dilakukan setelah kontrak itu ada dan ditandatangani. Nah, di sini developer itu sudah bisa menyiapkan rencana pengembangan ya, atau rencana development. Dan apa saja yang bisa dilakukan untuk menjamin bahwa perangkat lunak yang diciptakan nanti itu bisa bermutu gitu ya, atau rencana mutu. Nah, rencana-rencana ini nanti bisa ada cakupan rincian tambahannya dan bisa direvisi gitu ya, dan bisa direvisi dan disesuaikan kembali nanti dalam kontrak yang akan disetujui.
Nah, memang eh, banyak hal yang terjadi lah di fase-fase development and quality plan ini ya. Misalnya ketika developer memberikan suatu nama gitu ya, misalnya dia ngasih si Alex ya, Alex contohnya Alex ya. Dia adalah senior programmer nih yang mengerjakan banyak project. Di saat project itu belum ditandatangani dia memang lowong misalnya gitu ya. Tapi pas project itu ditandatangani ternyata dia udah mendapatkan project lain yang nilainya lebih besar sehingga nanti fokusnya si Alex tadi itu lebih banyak ke project yang kontrak lebih besar tadi gitu ya. Karena memang selama periode-periode development plan and quality plan ini, karena dia masih masuk ke perencanaan gitu ya, walaupun setelah kontrak ditandatangani biasanya sering terjadi perubahan-perubahan dalam tata rencananya gitu ya. Jadi ini kontrak, nanti di sini plan, lalu di bawahnya eksekusi gitu ya. Dari kontrak ke planning aja itu bisa ada perubahan. Ya, apalagi dari plan ke eksekusi itu bisa jadi perubahan itu ya lumayan signifikan ya walaupun tidak diinginkan. Yang namanya perubahan itu ya sebisa mungkin diminimalisir gitu ya, atau perubahan yang terjadi itu ya minor lah gitu ya perubahannya, jangan sampai perubahan mayor. Nah, yang bisa berubah itu ya tadi ya ketersediaan staff misalnya bisa, lalu kemampuan profesional misalnya dari customernya juga. Ternyata orang yang ditunjuk nanti untuk mengawasi proyek itu tiba-tiba memang dia pensiun atau resign ya, atau dia meninggal dunia kan kita nggak ada yang tahu, itu juga bisa berubah gitu ya. Nah, perubahan-perubahan itulah yang nanti akan direvisi untuk menyesuaikan kembali ke dalam rencana yang tadi sudah disepakati dalam kontrak. Ya, memang seperti itu gitu ya. Jadi antara kontrak, perencanaan, development, dan eksekusinya itu sering banget terjadi perubahan. Itu kondisi normal gitu ya dalam pembuatan perangkat lunak dan itu tidak bisa dihindari. Nah, namun memang perlu distrategikan. Jangan sampai nanti kita udah sadar nih bahwa dari kontrak ke planning dan ke eksekusi itu pasti akan ada yang tidak sesuai. Kita udah sadar. Jangan sampai komunikasinya hilang gitu ya ketika memang kesadaran seperti itu sudah ada. Jadi apapun itu dan itu semua normal gitu ya dalam suatu organisasi dan dalam suatu pembangunan perangkat lunak dalam organisasi itu normal banget ya, nggak ada yang apa yang dijanjikan di kontrak lalu direncanakan sesuai banget dengan kontrak 100% dan dieksekusi sesuai rencana 100% itu nggak ada gitu ya. Itu secara definisi dan teori pun itu tidak diakui gitu ya. Bahwa memang ada pekerjaan-pekerjaan ya seperti yang dibawa di atas tadi ya, melibatkan manusia, melibatkan interaksi departemen, interaksi manusia, melibatkan beberapa teknologi tadi, contohnya di sini ada quality insurance component, ada supporting device gitu ya, atau alat-alat yang bisa dipakai untuk menjalankan eksekusi-eksekusi terkait dengan software quality assurance. Nah, itu pasti akan ada gap gitu ya. Dan yang diinginkan itu antara kontrak, planning, ya dan eksekusi itu tidak begitu jauh. Dan itu memang harus dijaga dengan baik. Nah, biasanya yang paling banyak membahas ini juga adalah dari keilmuan computing, IS ya, Information System. Nah, di sini ada dua isu utama terkait dengan development plan dan quality plan. Kalau isu dalam project development plan itu adalah schedule ya atau jadwal. Jadi kalau kita mau development plan nih, kita mau mendevelop aplikasi. Misalnya dari kontrak sudah disepakati setahun, gitu ya. Ternyata pas mau direncanakan pembuatan project aplikasi setahun, bisa jadi dari developernya ternyata orangnya kurang, gitu ya, sumber daya manusianya kurang, kemudian manusia yang nanti tadi dari pihak customer yang untuk menyelaraskan aplikasi juga tadi tiba-tiba resign dan lain-lain, sehingga schedule itu biasanya bisa mempengaruhi, gitu ya. Lalu ya tadi requirement power and hardware resource ya kekuatan manusia dan hardware.
Ya itu tadi itu juga mempengaruhi ya karena memang manusianya misalnya tidak siap gitu ya. Seperti yang diceritakan tadi si Alex ya tiba-tiba dia lebih fokus ke tempat lain yang nilai project yang lebih gede, maka dia tidak terlalu fokus di project yang ini atau dari customer yang tiba-tiba tadi yang dia ditunjuk sebagai tim penyelaras, sebagai user decision misalnya dalam suatu user class dan dia tiba-tiba resign gitu ya. Kemudian ada evaluasi resiko, ini juga biasanya isu dalam development plan. Jadi sering banget ketika menyusun ini biasanya yang menyusun development plan ini kebanyakan dari developer ya, walaupun memang enggak 100% ya. Pembagian tugasnya sekitar 60-30 dan 6 atau 60-40 ya, 70-30 atau 60-40, di mana memang beban paling besar dalam development plan ini adalah dari pihak developer. Nah, biasanya memang resiko evaluasi resiko ini agak susah gitu ya, agak sering skip ya. Ketika mau plan itu kayak mereka menganggap developernya menganggap kita itu akan baik-baik saja gitu ya sampai proyek ini selesai. Ya, mereka tidak memikirkan resiko apa yang mungkin saja terjadi gitu ya. Dan pihak organisasi pun merasa mereka sudah membayar dengan layak gitu ya dari aplikasi tersebut dan mereka juga tidak mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin saja terjadi saat pembuatan perangkat lunak ini. Lalu yang berikutnya isu organisasi ya ini biasa tim member, subkontraktor ya dan partnership ini biasanya terjadi gitu ya. Misal ada perusahaan nih developer nih, ya, misalnya customernya mau minta buatin mobile device, mobile apps ya untuk device-nya mereka untuk terkait absensi misalnya. Terus developer nggak punya nih timnya gimana gitu ya. Oke kita subkontrakkan saja untuk sub project ini. Oke ada subkonnya. Nanti subkontraktornya ternyata diturunkan lagi ke subkon berikutnya gitu. Ujung-ujungnya siapa mahasiswa yang ngerjain gitu ya. Jadi ini adalah company developer utamanya disubkonkan ke pihak ketiganya disubkonkan lagi ke bawah, ujung-ujungnya mahasiswa yang ngerjain gitu ya. Jadi secara pekerjaan itu kualitasnya udah sangat downgrade, apalagi nanti makin ke bawah itu biasanya nominalnya itu akan makin dikit gitu ya. Dari pihak ketiganya udah dapat 100 juta misalnya, disubkonkan lagi ke bawahnya, di bawahnya cuma dapat 50 juta, disubkonkan ke bawahnya lagi mahasiswa yang cuma dapat 2 juta. Itu yang biasa terjadi tuh gitu ya. Atau bisa jadi subkonnya ternyata eh, ya tidak menyanggupi itu di saat tengah-tengah ini ya, di saat development akan direncanakan. Dan partnership lainnya lah gitu ya. Ya, misalnya menggunakan library yang berbayar, menggunakan teknologi yang berbayar, yang ada layanannya, misalnya memakai Amazon AWS, gitu ya, Amazon Web Service dan lain-lain. Itu biasanya ada isunya. Kemudian proyek metodologi, development tool dan lain-lain itu juga jadi isu dalam development plan. Ya, mungkin kalau selama ini kita udah belajar untuk development tools itu, project development tools itu ada Jira gitu ya. Untuk stagingnya itu bisa pakai Git gitu ya, untuk software versinya Git dan seterusnya. Nah, banyak juga dalam suatu software developer ya, perusahaan-perusahaan yang kecil itu masih semuanya dijalankan tanpa bantuan development tools atau case tools gitu ya. Sehingga mereka melakukan semuanya secara manual, tidak terintegrasi dalam satu tools ya, mulai dari manajemen projectnya sampai ke teknikalnya nanti gitu ya. Ya karena kita tahu suatu desain perangkat lunak itu bisa langsung jadi skeleton code misalnya dengan bantuan suatu software. Jadi ngodingnya nggak dari awal. Nah, banyak para developer yang tidak menggunakan teknologi itu sehingga bisa membuat project itu ternyata jadi molor gitu ya. Kemudian proyek metodologinya juga itu biasanya tidak dikerjakan dengan patuh. Artinya asas kepatuhannya. Misalnya dia menggunakan agile ya sebagai project metodologi misalnya. Menggunakan Scrum untuk development life cycle-nya. Tapi Scrum-nya nggak dijalanin. Nah, itu juga bisa menjadi isu dalam
project development plan-nya. Ya nggak dijalanin itu bisa macam-macam itunya apa alasannya. Bisa jadi karena memang mereka nggak pernah ngerjain pakai Scrum gitu ya, atau memang tidak ada Scrum Master yang profesional untuk mengawasi project dan lain-lain itu banyak. Kemudian ada software reuse plan, ini juga isu utama dalam project development plan. Bisa jadi developer pernah mengerjakan software sebelumnya, kemudian dikonfigurasikan ulang ke organisasi itu dengan menyesuaikan kebutuhan organisasi itu. Sehingga bisa jadi waktu mau buat development plan gitu ya, waktu developmentnya jauh lebih cepat gitu ya. Tapi biasanya walaupun punya reuse gitu ya, software reuse atau legacy, jarang sih yang mau lebih cepat gitu ya. Karena biasanya nanti kalau lebih cepat diplankan lebih cepat itu lebih resikonya lebih tinggi gitu ya. Mending sesuai dengan apa yang sudah dikontrakkan sebelumnya aja minimal best practice gitu ya. Nah, kalau penentuan quality plan itu yang pertama isunya adalah quality goal. Ya, misalnya salah satu yang sering banget saya bahas itu adalah definition of done. Apa syarat suatu fungsi itu dinyatakan sudah selesai untuk dibuat. Artinya dia udah diuji coba oleh user, udah dibuat oleh developer, dan user sudah menyetujui itu. Nah, apa definisinya? Apa kriterianya? Gitu ya. Apa saja poin-poin yang harus dipenuhi agar suatu perangkat lunak itu selesai. Nah, ini adalah quality goal. Ini isu dalam project quality plan. Kemudian kriteria. Ya, mulai dari awal sampai akhir. Itu juga agak sulit ya direncanakan. Karena memang ya seperti yang kita tahu gitu ya, SQA itu dari awal sampai akhir project gitu ya, mulai dari requirement, model, analisis model dan seterusnya itu harus dipantau dan harus memiliki kriteria definition of done-nya masing-masing gitu ya. Jadi seperti apa dianggap desain itu udah selesai, seperti apa dianggap bahwa requirement itu udah selesai, seperti apa dianggap bahwa coding itu udah selesai, gitu ya. Seperti apapun, apa juga dianggap testing itu udah selesai, dan seperti apa juga operasional dan maintenance itu dianggap sudah memenuhi syarat, gitu ya. Kemudian isu lainnya dalam membuat satu quality plan adalah review, ya tes, dan semua berkaitan dengan verification dan validation activity, yaitu yang saya barusan contohkan. Nah, kemudian kita masuk ke software project life cycle, itu ada di pondasi, ya bukan pondasi ini apa tiang, gitu ya. Jadi tadi adalah atapnya. Jadi atap ini dibuat dengan detail untuk menjaga yang di bawah sini, gitu ya. Dibuat dengan baik untuk menjaga yang di bawah sini agar begitu hujan ya, yang ini tetap aman, tetap kering, gitu ya di bawah sini. Tapi yang di bawah sini harus menjaga agar yang di atas ini tetap tegak dengan sempurna. Jadi memang kenapa sih nggak dibikin list aja gitu ya? Kenapa harus bentuknya shrine kayak gini gitu ya? Ya karena memang dia memiliki makna seperti itu. Di mana suatu gedung apabila fondasinya lembut maka gedung akan hancur, dan suatu gedung harus memiliki atap yang bisa menampung semuanya agar yang semua di bawahnya itu bisa berteduh dengan aman gitu ya. Aman dan nyaman ya, terhindar dari hujan, panas dan seterusnya. Terus tiang-tiangnya pun harus kokoh gitu ya, agar memang bangunan itu akan selalu berdiri dengan tegak. Nah, tiang-tiang itulah adalah salah satunya formal tadi mana ya? Formal design review sama fee review itu masuknya ke review itu di sini ya. Nah, ini dua pilar ini di section 82 dan 83 dibahas dengan detail di bukunya Galin. Itu formal design review dan peer review, dan kita bahas ini dalam satuan review. Nah, apa yang dimaksud dengan formal design review? Ya, formal design review itu berarti kita mereview semua dokumen-dokumen formal yang ada. Ya. Kalau tadi dokumen kontrak yang direview, ini dokumen formal. Ya, termasuk di dalamnya adalah dokumen kontrak, dokumen pengujian perangkat lunak, dokumen instalasi, dokumen standar kode, dan lain sebagainya dalam satu development aplikasi ya, di mana perlu direview oleh pihak profesional. Ya, misalnya junior programmer bikin kode, maka senior programmer harus
melakukan review terhadap kodenya. Jangan-jangan kode ini dibuat sembarangan. Jangan-jangan ada eh, variabel yang diassign tapi tidak pernah dipakai gitu ya. Atau dia tidak sesuai dengan standar pattern yang digunakan. Misalnya standar pattern yang dipakai itu adalah model view dan controller. Ternyata dia codingnya nggak coding MVC gitu ya. Nah, seperti itulah contohnya. Ya. Maka di situ harus ada review dari formal-formal dokumen seperti itu. Nah, developer bisa melanjutkan pekerjaan ke tahap berikutnya apabila dokumen formalnya sudah disetujui secara formal juga. Gitu. Artinya memang junior programmer tadi kalau kita contohkan itu bisa akan coding ke modul berikutnya itu kalau udah disetujui kodenya oleh senior programmer. Kalau belum setujui ya direview dan dibuat ulang kodenya sesuai dengan pattern atau standar kode yang memang diterapkan oleh tim project itu. Ya, karena kita tahu salah satu manfaat daripada standar kode yang standar itu adalah agar software reuse dan legacy dari software itu tetap baik gitu ya. Kemudian review yang berikutnya adalah peer review bahwa dokumen-dokumen yang dimaksudkan tadi kan biasanya dipecah ke dalam beberapa subdokumen, misal dokumen kode, dokumen pembahasan modul dan lain-lain itu juga direview oleh teman sejawat, gitu ya. sesama programmer misalnya, sesama tester dan lain-lain, dan bukan direview oleh atasan, jadi direview sama teman sejawat. Kalau direview oleh atasan itu bisa di bagian formal design review. Kalau peer review itu oleh teman sejawat lah gitu ya. Karena memang bikin aplikasi itu kan secara tim gitu ya. Jadi dia bisa mereview. Dan ini ya tidak hanya dari sisi developer ya, tapi dari sisi customer juga. Misalnya saya dan Pak Herdi gitu ya ditugaskan menjadi tim penyelaras, maka beberapa dokumen, misalnya ada dokumen modul yang dibahas, misalnya modul absensi yang dibahas, maka pembuatan review modul itu bisa direview oleh saya dan direview juga oleh Pak Herdi gitu ya. Jadi direview oleh teman-teman sejawatnya gitu ya, antar sesama level lah, tapi bukan atasan gitu ya. Nah, lalu tiang berikutnya adalah expert opinion atau opini seorang pakar. Jadi dalam pembuatan perangkat lunak itu nggak bisa semuanya fresh graduate gitu ya. Nggak bisa senior programmer yang modalnya cuma nyuruh-nyuruh doang tuh nggak bisa. Nggak bisa misalnya merangkap sistem analis, jadi programmer, jadi tester ya one man show itu nggak bisa gitu ya. Maka di sini memang dibutuhkan para ahli gitu ya. Walaupun nanti dalam dalam kenyataannya ada one man show ya, dia adalah developernya sendirian, dia requirement-nya, dia desainnya, dia pengujinya dan seterusnya, tetap harus ada yang namanya expert opinion atau penilaian para pakar atau para ahli lah disebut di sini gitu ya. Di mana memang pendapat para ahli ini akan mendukung upaya penilaian kualitas dengan memperkenalkan kemampuan eksternal. Jadi dari pihak eksternal itu melakukan review dalam proses pengembangan internal organisasi. Nah, expert opinion ini sebenarnya tujuannya bukan menjatuhkan, tapi memberikan opini, saran yang sesuai kepakarannya. Tujuannya kan memang kita itu akan membuat suatu perangkat lunak yang berkualitas, gitu ya. Bukan baper-baperan, bukan. Ini adalah segalanya tentang pekerjaan, tentang komunikasi, tentang interaksi dengan manusia, dan lain-lain. Jadi kalau kerja itu nggak boleh baper gitu ya. Kita memang bekerja itu nggak sendirian gitu ya. Kita memang bekerja itu dengan kolega itu bekerja sama gitu ya. Nah, mengapa expert opinion diperlukan? Bisa jadi dalam organisasi itu ada kekurangan kemampuan profesionalnya. Kita nggak bisa menutup mata bahwa pembangunan aplikasi itu semuanya profesional, enggak gitu. Sekalipun dikerjakan oleh organisasi yang punya nama pun, itu ternyata bisa jadi hasilnya tidak profesional. Gitu ya. Nah, karena ketidakmampuan itulah maka perlu ya ada profesional yang masuk di situ. Ya, karena memang dalam internal organisasi kemampuan profesionalnya nggak ada. Itu dari sisi developer dan customer, ingat ya, ini untuk dua-duanya. Customer-nya pun butuh ya expert opinion. Bisa jadi customer-nya memang banyak yang tidak paham IT, banyak yang tidak paham project ini harus ngapain,
ya misalnya suatu kampus ingin mengimplementasikan IT lah gitu ya di dalam kampusnya, dia harus mulai dari mana ya. Misalnya dia nggak tahu harus mulai di mana, ya dia sewa lah ya seorang bisnis analis gitu ya, pihak ketiga yang profesional yang ahli, misalnya sering mengerjakan proyek-proyek di pemerintahan untuk menganalisa bisnisnya misalnya gitu ya, kan bisa disimulasiin itu gitu ya. Nah, itu sekali lagi itu di di keahlian IS ya, information system. Bisa menghitung misalnya suatu proses bisnis itu dihandle berapa orang gitu ya. Suatu proses bisnis itu apakah sudah dengan tepat ya. Terus untuk siapa yang terlibat itu apakah dia akan nanti banyak yang menganggur dalam satuan jam misalnya gitu ya, atau nanti akan ada yang nggak bisa tidur gitu ya karena kerjaannya terlalu banyak gitu ya, sementara gajinya sama dan lain-lain, itu ada di bisnis analis tuh gitu ya. Jadi di internal organisasi pun harus menyelesaikan itu dulu, karena mau aplikasinya sebagus apapun kalau proses bisnis dari organisasinya itu gelabakan ya nggak bisa jalan. Jadi biasanya memang tahap awal yang dikerjakan itu adalah itu tadi gitu ya, ada keuntungannya nggak untuk bisnis. Ya salah satunya bisa jadi untuk membenah dari bisnisnya dulu gitu ya. Jadi bisa jadi proses bisnis yang sekarang itu ternyata tidak efisien untuk diterapkan. Maka sebelum aplikasi itu nanti dibuatkan ke area yang tidak efisien ini, maka dia harus mensimulasikan dan memodelkan ulang proses bisnisnya. Dan memang itu yang harus dilakukan oleh organisasi gitu ya. Ya, terlihat tidak familiar untuk proyek-proyek IT di Indonesia gitu ya. Emang iya gitu ya, emang iya. Terus yang kedua, untuk organisasi yang kecil itu mungkin sulit mendapatkan kandidat yang cocok untuk mereview aplikasi. Biasanya ya kendala budget lah, ya kendala budget untuk ya menggaji orang-orang profesional yang tidak murah gitu ya. Nah, biasanya memang ahli bisa masuk situ. Mungkin ahlinya ya nggak banyak lah gitu ya, satu dari banding 10 lah gitu ya, satu ahli eksternal, 10 mediocre internal gitu ya, bisa jadi gitu ya. Terus pada organisasi kecil juga biasanya memang satu orang bisa jadi mengerjakan semuanya dan tekanan kerjanya tinggi, sehingga dia nggak bisa mikir, yang penting ini software codingnya udah selesai gitu ya, siap diuji coba, ngujinya ngasal-ngasalan, pokoknya mau di delivery cepet-cepet gitu ya. Urusan nanti kena marah dan lain-lain itu dibikin belakang, nah itu salah gitu ya. Itu adalah suatu kesalahan, maka perlu di situ ada ya setidaknya ada satu lah yang bisa menghandle pekerjaan secara profesional. Atau yang berikutnya pihak profesional internalnya. Jadi bisa jadi di organisasi itu mau di developer atau di customer itu ya, ada yang profesional di bidangnya tapi nggak bisa bekerja lah dengan baik. Misalnya dia lagi sakit atau dia dimutasi ke kantor cabang lain dan seterusnya. Gitu ya. Lalu biasanya sering terjadi perbedaan pendapat dalam organisasi, gitu ya. Itu juga dibutuhkan pihak eksternal untuk menengahi keadaan tersebut. Biasanya ini di organisasi itu ada yang disebut dengan pihak senior dan junior ya. Ya itu tidak bisa dipungkiri ya. Ada orang yang memang sudah bekerja di situ lama ya, yang udah 30 tahun mungkin gitu ya. Terus ada yang masuk baru gitu ya. Ada yang sudah bekerja 20 tahun dan seterusnya. Dan masing-masing itu punya perbedaan karena memang macam-macam juga. Kenapa begini, kenapa begitunya nggak sesimpel itu. Mungkin yang sudah di situ selama 30 tahun ya mendapatkan informasi yang terbatas karena memang tidak ada teknologi gitu ya. Yang di situ udah 20 tahun mungkin ya sudah transisi lah ya. Gen milenial misalnya. Tadi boomer, sekarang milenial, terus yang masuk baru itu Gen Z gitu. Ya itu biasanya bentrok gitu ya dalam pendapat-pendapat apapun lah gitu ya. Sehingga dibutuhkan seseorang ahli gitu ya yang dapat menengahi suatu kondisi perdebatan itu. Karena kalau debat terus gitu ya, mau nanti developernya debat gitu ya, misalnya sesama tester dengan tester debat atau tester dengan pembuat debat, terus di internal pun debat gitu ya. Nah, untuk menghindari debat itu karena memang udah biasa ya perdebatan pendapat di organisasi, itu diperlukan pihak profesional. Jadi expert opinion ini salah satu tiang gitu ya
utama untuk mencapai suatu kesempurnaan aplikasi. Lalu yang berikutnya adalah software testing. Ya, software testing ini adalah pengujian perangkat lunak masuk ke dalam salah satu software development lifecycle, namun memang dia concernnya adalah software quality. Jadi pengujian perangkat lunak ini adalah salah satu komponen SQA yang secara formal, di mana tujuannya adalah mentargetkan hal-hal yang diinginkan gitu ya dari perangkat lunak yang sebenarnya, sesuai dengan fungsi, sesuai dengan non fungsi, dan seterusnya. Jadi perangkat lunak itu jangan hanya dinilai dengan fungsionalitasnya saja gitu ya, namun secara non fungsionalitas itu juga harus, misalnya dari sisi security-nya, dari sisi execution time-nya, dan seterusnya, itu memang harus ditinjau juga dan menjadi salah satu poin di SQA. Nah, untuk software testing sendiri ada 4 ya yang kita ketahui. Ada 3 komponen testing. Yang pertama, komponen dibagi 2, unit dan modul. Itu biasanya dilakukan oleh software tester untuk mengevaluasi fungsi aplikasi. Lalu ada sistem testing. Sistem testing itu kebanyakan untuk menguji non-functional requirement. Jadi kalau unit dan modul itu biasanya menguji fungsional, namun sistem testing itu menguji non-fungsional, seperti security-nya, execution time-nya, ya. Terus dan lain-lain ya, makanya ada balancing test, ada penetration test, dan lain-lain itu dilakukan di sistem testing. Dan yang ketiga adalah user acceptance test, di mana itu adalah yang menguji berdasarkan user langsung. Biasanya dibagi menjadi 2, ada beta test dan alpha test. Ya, alpha test itu biasanya menggunakan data dummy, beta test itu menggunakan data sebenarnya. Dan banyak sih definisi-definisinya, itu adalah salah satunya saja, ya. Ya, lalu yang kedua, menguji itu berdasarkan kasus pengujian yang telah disiapkan dan mewakili beberapa skenario yang diharapkan. Itu adalah standar-standar dalam software testing. Nah, ini nanti akan kita bahas di bagian detailnya ya, software testing itu. Lalu pengujian, karena kita software engineer gitu ya, bukan IS. Kalau yang membahas yang di atas-atas ini secara detail itu ada di keilmuan sistem informasi atau information system. Walaupun sama-sama kurikulumnya dari ACM, computing ya kurikulumnya, namun memang yang banyak kaitannya dengan organisasi itu yang membahas paling banyak adalah dari sisi keilmuan IS. Nah, di sini tadi menguji perangkat lunak itu adalah menguji modulnya, integrasinya, atau keseluruhannya atau sistem. Terus pengujian yang kita lakukan adalah pengujian berulang atau biasanya adalah uji regresi. Ini adalah dilakukan untuk mengkoreksi temuan dari pengujian sebelumnya. Jadi kalau pengujian sebelumnya adalah ditemukan celahnya, maka kita tidak hanya menguji atau memperbaiki celahnya aja atau menguji celahnya aja, tapi kita tetap harus menguji semuanya. Ya, sehingga memang dihasilkan hasil yang memuaskan, diperoleh hasil yang memuaskan. Makanya dia disebut dengan uji regresi atau pengujian berulang. Jadi kita menguji perangkat lunak, ada 2 cacat gitu ya, ada 2 bug atau 2 error. Terus apakah kita menguji kita memperbaiki 2 error itu lalu menguji 2 error itu aja? Enggak, kita uji lagi dari awal sampai akhir. Jangan-jangan ketika kita memperbaiki 2 error ini, error yang lain muncul di tempat lain gitu ya. Maka memang pengujiannya harus komprehensif dan berulang. Makanya disebut regression test ya. Nah, tujuan dari pengujian perangkat lunak adalah selain untuk mendeteksi kesalahan perangkat lunak dan kegagalan lainnya, itu juga untuk memenuhi persyaratan ya terkait dengan modul-modul apa saja sih yang memang ada yang disetujui ya dalam kontrak yang di atas tadi gitu ya. Sehingga nanti ketika itu sudah disetujui maka kita bisa melanjutkan ke fase berikutnya ya, misalnya untuk fase implementation atau maintain gitu ya, untuk fase operasional dan maintain ya. Nah, dalam pengujian perangkat lunak itu bisa dilakukan menggunakan teknik manual dan teknik otomatis. Kalau kita menguji perangkat lunak otomatis itu menggunakan bantuan dari sistem. Nah, mungkin teman-teman sudah juga gitu ya belajar tentang pengujian perangkat lunak entah di semester ini atau di semester kemarin gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, dari software testing itu ada yang manual testing, ada yang automation testing gitu ya. Kalau teman-teman menggunakan IDE, misalnya kemarin coding Java pakai NetBeans gitu ya. Nah, di situ ada IDE untuk menguji perangkat lunak yang teman-teman bangun menggunakan Java.
Nah, terus semua pengujian itu harus dirancang, direncanakan, dan disetujui sesuai dengan prosedur pengembangan atau prosedur development. Nah, perlu kita ingat bahwa memang merancang dan merencanakan pengujian itu adalah saat requirement itu dibentuk. Lalu eksekusi pengujian itu setelah coding, gitu ya. Jadi planning pengujian itu bukan setelah coding baru planning baru nguji, bukan, gitu ya. Jadi menguji perangkat lunak itu memang setelah coding. Ya, tapi untuk menjaga kualitas daripada testingnya, maka perencanaannya itu dibuat waktu fase requirement. Jadi setelah dokumen SRS selesai, ditandatangani, nah disitulah tester bikin skenario plan untuk menguji perangkat lunak itu nantinya. Eksekusinya kapan? Eksekusinya setelah perangkat lunak itu jadi, gitu ya. Nah, di situ ada beberapa laporan yang memang akan dibuat untuk melis ya atau merinci kesalahan-kesalahan yang terdeteksi dan nanti akan direkomendasikan bagaimana cara penanggulanginya. Bisa jadi isinya itu adalah beberapa kesalahan yang selalu berulang, gitu ya, itu juga bisa jadi. Dan memang itu harus di tracking ya, errornya di mana, kalau diperbaiki gimana, dan seterusnya. Nah, di sini disarankan agar pengujian perangkat lunak itu dilakukan oleh unit pengujian di luar yang independen. Artinya software testing itu biasanya memang dia adalah departemen yang berbeda dengan development, gitu ya. Kalau kita lihat yang di atas tadi, gitu ya. Nah, ini, gitu ya. Ada development team, ada software testing department ya. Nah, ini adalah dua departemen yang berbeda, gitu ya. Kalau software development team itu dari software development and maintenance department. Kalau software department itu di dalamnya adalah ada nanti software testing team. Jadi ini adalah tim. Ini tim testing, ini tim develop, gitu ya. Dan mereka berasal dari dua departemen yang berbeda. Karena yang diinginkan adalah pengujian secara independen, gitu ya. Dan pengujian independen pun nggak harus yang di luar tim proyek sih. Artinya beda departemen cukup, atau oleh profesional aja juga bisa yang masuk ke dalam expert opinion ini bisa. Jadi pihak eksternal kita hire untuk menguji aplikasi, itu bisa juga sih. Ya, makanya itu, tapi disarankan ya pengujian itu ya independen sifatnya. Karena kalau dinilai sendiri oleh tim proyek, maka tim proyek itu akan secara alami bilang, wah, perangkat lunak saya bagus, gitu ya. Nah, ini sering terjadi di kerja praktek. Ya, teman-teman membuat suatu skenario pengujian, padahal pengujian yang teman-teman lakukan itu adalah dari sisi development, bukan dari sisi software tester atau user. Sehingga nanti biasanya fungsi ini berhasil, fungsi itu berhasil. Berhasil kata siapa? Kata tim proyek atau kata kalian sendiri. Sedangkan kalau itu diujikan oleh ke software tester, ya, misalnya software tester yang dimaksud siapa? Dosen. Ya, dosen itu ketika kerja praktek akan berperan sebagai software tester. Nah, sedangkan ketika dikerjakan dievaluasi nih ya oleh software tester, itu nggak masuk, apalagi nanti diuji oleh user, gitu ya. Dan memang itu juga dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan atau konflik of interest dalam suatu organisasi. Lalu berikutnya adalah software maintenance komponen. Dalam maintenance itu ada 3 yang dilakukan ya, korektif, adaptif, dan fungsional. Korektif maintenance itu adalah perubahan kode, ya, koreksi kode dan kegagalan dokumentasi. Adaptive maintenance adalah penyesuaian fungsi perangkat lunak, bisa bertambah atau menyesuaikan, gitu ya. Kalau functionality berarti meningkatkan, ada improvement. Ya, ada kinerja perangkat lunak yang diimprove. Misalnya suatu form dieksekusi selama ini 1 detik, ternyata mengalami masalah, pengennya dieksekusi itu 0,1 detik misalnya, atau 1 milisecond. Maka yang diimprove itu adalah functionality-nya. Terus begitu ada fungsi perangkat lunak yang ketika digunakan nggak sesuai lagi dengan kebutuhan organisasi, maka harus dibenahi dulu agar bisa digunakan kembali, maka itu adalah adaptive maintenance. Atau ada fungsi aplikasi yang ketika dieksekusi ternyata error, gitu ya, ada error kode, error kesalahan apapun, itu adalah corrective maintenance. Nah, jadi selama proses maintenance ini yang biasa dilakukan.
kebanyakan salahnya di mana? Di mana-mana. Itu tergantung, gitu ya. Dan masing-masing ini tentu saja akan ada dokumen formalnya juga. Nah, dan yang terakhir itu adalah assurance of the quality of the external participant work. Jadi ketika kita menggunakan jasa subkontraktor gitu ya, dalam bekerja sama membangun proyek ini, maka perlu ada jaminan kualitas ya terhadap pekerjaan mereka. Ya, misalnya saya adalah PT ABC yang bekerja sama dengan Unjani untuk membuat sistem akademik. Terus software itu saya subkonkan ke PT CDE di bawahnya. Nah, itu gimana biar relasi saya dengan Unjani masih tetap bagus dan proyek yang PT CDE itu selesai dengan baik, maka harus ada quality assurance juga untuk external participant work atau kita sebut kontraktor di sini. Nah, biasanya suatu proyek yang besar nggak mungkin tim itu aja yang ngerjain sendirian, nggak mungkin. Pasti dia membutuhkan pihak eksternal untuk membantu mereka dalam menyelesaikan itu. Nggak hanya di pihak developer, tapi di pihak user juga. Dia ada subkontraktor ya. Misal tadi, ternyata yang ngawur dari organisasi itu adalah proses bisnisnya, maka ada diundanglah atau disewalah suatu bisnis konsultan gitu ya, subkontraktor untuk memperbaiki proses bisnisnya sebelum proses bisnis itu dieksekusi menggunakan aplikasi. Nah, itu berarti kan ada keterlibatan yang besar gitu ya dari pihak eksternal untuk mensukseskan pembuatan aplikasi itu. Nah, biasanya memang tadi ya, semakin kompleks proyeknya, semakin besar dibutuhkan pihak eksternal yang semakin besar juga porsi pekerjaannya dialihkan ke mereka. Ya, karena memang tujuan kita adalah membangun perangkat lunak yang bisa dipakai. Gitu ya. Beda ceritanya kalau pembangunan perangkat lunak itu hanya sekedar tender ngabisin anggaran. Mungkin itu nggak perlu. Nah, kalau itu terdengar familiar di Indonesia. Nah, bisa jadi banyak hal yang nanti bisa terjadi lah ya dalam penyesuaian pekerjaan-pekerjaan subkontraktor ini. Salah satunya dari kepentingan ekonominya, gitu, kepentingan teknis dan lain-lain. Sehingga kita memerlukan bantuan dari eksternal, dari subkon, ataupun kita tidak memerlukan juga dari ekonomi, bisa jadi gitu ya. Karena motivasinya itu nanti salah satu isunya adalah ekonomi. Bisa jadi kita ngambil subkon atau tidak, itu masalahnya adalah ekonomi. Kita mampu bayar atau tidak. Kalau tidak mampu bayar berarti tidak pakai. Kalau mampu bayar kita pakai. Kalau mampu bayar sedikit tergantung negosiasi. Kalau mau gas gitu ya. Ya dan seterusnya. Nah, jadi dalam menyelesaikan proyek, pihak eksternal ini kualitasnya menjadi suatu pilar gitu ya, dalam project life cycle SQA komponen. Banyak yang harus diamati gitu ya dalam mensukseskan perangkat lunak yang berkualitas. Ya, baik, seperti itu saja mungkin gitu ya. Oh enggak, masih ada satu lagi gitu ya. Nah, yang slide yang terakhir ya, ini itu terkait dengan kontrak-kontrak yang ditandatangani oleh pihak-pihak eksternal, dan untuk menjamin bahwa kualitasnya itu bagus ya dari pihak eksternal, itu kita bisa terapkan hal-hal yang dijelaskan di atas tadi. Jadi ada kontraknya, ada review dan lain-lain ya. Nah, itulah kurang lebih seperti itu gitu ya. Nah, baik, jadi seperti itu untuk materi kita pada pertemuan ke-6 kali ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai dengan akhir. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.